Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku Raffi Rahmatullah dari program Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur Angkatan 2024 dari Konsentrasi Gedung 1. Di sini aku ingin sedikit menjelaskan tentang apa itu SPT dan CPT. Mari kita pelajari bersama-sama. Oke. Yang pertama, apa itu SPT? SPT atau Standard Penetration Test adalah uji lapangan yang dilakukan untuk mengetahui kepadatan tanah, khususnya tanah, pasir, atau lanau, serta kekuatan tanah kohesi dengan cara memukul tabung sampel atau split sponge sampel ke dalam tanah menggunakan palunya sebesar 63,5 kg yang dijatuhkan dari ketinggian 750. Jadi, apa sih sebelumnya? Sebelumnya, apa sih SPT itu? SPT ini biasanya uji yang dilakukan untuk mengetahui pada kedalaman berapa tanah itu memiliki tanah yang kuat atau yang bagus untuk didirikan fondasi. Nah, nilai yang didapat dari SPT yaitu dapat menentukan daya dukung tanah dan jenis fondasi yang cocok. Lalu, selain dari SPT, ada juga dari CPT atau Cone Penetration Test. Tes uji ini adalah uji penetrasi statis di mana konus logam ditekan secara perlahan ke dalam tanah dengan kecepatan tetap kurang plus minus 2 cm atau detik menggunakan alat hidrolik. Gunanya untuk mengetahui daya dukung dan karakteristik tanah secara kontinus berlapis-lapis tanpa perlu mengambil sampel. Yang kedua, bisa mengetahui QC atau tahanan konus dan FS gesekan selubung. Lalu kita lanjut ke next slide. Nah, di sini kita bisa mengetahui apa itu perbedaan dari SPT dan CPT. Yang pertama, mungkin kalian bisa baca yang pertama dari SPT yaitu berbentuk jenis pengujiannya dinamis atau dipukul dengan palu. Berbeda dengan CPT, CPT tadi secara didorong perlahan dengan tekan hidrolik. Dan banyak juga perbedaan lainnya. Lalu, yang dapat disimpulkan yaitu SPT cocok untuk tanah yang mengandung kerikil atau pasir dan memberikan sampel tanah untuk identifikasi. Pun CPT lebih cocok untuk tanah halus seperti Lampung dan memberikan data kontinus akurat tanpa pengambilan sampel. Keduanya ini adalah tes yang sering digunakan bersamaan dalam investigasi tanah untuk saling melengkapi hasil. Lalu, bagaimana cara membaca hasil dari SPT? Yang pertama, dalam SPT, setiap pembacaan ada dibagi 3 pukulan, yaitu terdapat di sini ada N1. N1 yaitu biasanya dalam dalaman 0 sampai 15 cm, lalu N2 dari 15 sampai 30 dan N3 30 sampai 45. Nah, biasanya di dalam data yang dipakai hanya N2 dan N3 untuk mengetahui nilai N atau N value. Mengapa begitu? Karena N1 berfungsi untuk membersihkan lubang, bor, dan menstabilkan posisi sampel. Nah, di sini diketahui pada N1 terdapat 3 ketukan, N2 3 ketukan, dan N3 2 ketukan. Nah, yang kita digunakan hanya N2 dan N3, jadi 3 tambah 2 yaitu 5. Lalu, kita dapat simpulkan bahwa jika N kurang dari 10, maka hasilnya yaitu tanah lemah, tidak stabil untuk pondasi dangkal. Jika N sama dengan 10-30, memiliki kualitas tanah sedang atau cocok untuk bangunan kecil menengah. Jika N lebih dari 30, yaitu tanah kuat, cocok untuk pondasi berat.
Mungkin ini bisa kita lihat klasifikasi berdasarkan jumlah pukulannya. Lalu kita next untuk CPT. Nah, untuk CPT sendiri biasanya dari hasil pengujian ini dibaca setiap per 20 meter. Kita dapat simpulkan jika tanah dinyatakan keras jika nilai QC lebih besar dari 150 kilo atau sekitar 15 MPa. Atau kadang di lapangan alat sonde berhenti karena tidak mampu menekan lebih dalam. Itu juga tanda bahwa tanah sudah sangat keras atau batu, pasir, padat, atau breksi. Nah, di sini kita juga bisa lihat kualifikasi berdasarkan nilai QC. Kurang dari 5 yaitu sangat lunak, biasanya yaitu lempung atau jenuh air. Kurang dari 9 sampai 15 yaitu lunak, 15 sampai 50 kaku sedang, 50 sampai 150 kaku atau padat, 150 lebih dari 150 yaitu sangat keras. Biasanya pada 150 ke atas itu yang cocok untuk fondasi. Lalu, kita dapat simpulkan bahwa uji SPT memberikan gambaran kekuatan nilai pada titik kedalaman tertentu melalui jumlah pukulan atau N value. Tanah dengan nilai N tinggi menunjukkan lapisan yang keras dan stabil untuk fondasi. Lalu, untuk uji sonde atau CPT memberikan data berkelanjutan tentang kekuatan dan jenis tanah pada setiap kedalaman dengan akurasi yang tinggi. Tanah keras ditunjukkan oleh nilai QC yang tinggi atau lebih besar dari 150 kg per cm. Kombinasi uji SPT dan CPT memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kondisi tanah. Dengan membandingkan hasil keduanya, kita bisa menentukan kedalaman tanah, keras, dan daya dukung tanah yang akurat. Dan kedua tes ini saling melengkapi agar mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, baik. Mungkin itu saja yang dapat kita pelajari dari SPT dan CPT. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.